Di zamannya, Kekaisaran Romawi terus berdiri meski kaisar silih berganti menjadi pemimpin. Sebagian kaisar Romawi terkenal baik dan adil serta bijaksana. Sebagian lain terkenal buruk, kejam, brutal, dan gila. Romawi pernah memiliki Marcus Aurelius, kaisar yang luar biasa hebat, yang namanya dikenang abadi sebagai sosok istimewa. Tapi Romawi juga pernah memiliki Caligula yang brutal dan gila, yang namanya dikenang abadi sebagai simbol kekejaman dan ketidakwarasan. Inilah para kaisar yang terkenal paling kejam dan brutal dalam sejarah Romawi. Tiberius. Tiberius memerintah sebagai kaisar Romawi dari tahun 14 hingga 37 Masehi dan dikenal sebagai pemimpin kontroversial. Meskipun ia pewaris Augustus dan awalnya dianggap sebagai pemimpin yang kompeten, reputasinya makin memburuk seiring berjalannya waktu. Salah satu aspek mencolok dari pemerintahan Tiberius adalah kecenderungannya menggunakan kekerasan dan teror sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Kekejaman Tiberius terlihat jelas dalam cara ia menangani lawan politiknya. Ia dikenal karena penyiksaan dan eksekusi yang brutal terhadap siapapun yang dianggap ancaman. Tiberius menggunakan proses hukum yang tidak adil, dan orang-orang dapat melaporkan satu sama lain tanpa bukti yang kuat. Hal itu menciptakan suasana ketakutan di antara para senator dan warga negara, yang membuat banyak orang ragu untuk berbicara atau bertindak melawan pemerintahannya. Selain itu, Tiberius juga terkenal dengan kebijakan paranoia dan isolasinya. Setelah meninggalkan Roma dan menetap di Pulau Capri, ia semakin terputus dari realitas dan dikelilingi oleh para pengikut yang setia. Di sana, ia menghabiskan waktu untuk menyiksa dan membunuh orang-orang yang dianggap tidak loyal. Kegiatan itu membuatnya dikenal sebagai sosok yang kejam dan tidak berperasaan. Kejamnya Tiberius juga tercermin dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Ia memberlakukan pajak yang berat dan tidak segan mengambil harta milik orang-orang yang dituduh berkhianat. Hal itu menyebabkan banyak penderitaan di kalangan rakyat yang tertekan oleh kebijakan-kebijakan yang keras. Nero. Nero memerintah sebagai kaisar Romawi dari tahun 54 hingga 68 Masehi, dikenal sebagai pemimpin kejam dan kontroversial. Dia kaisar terakhir dari dinasti Julio Claudian dan sering diingat karena kebijakan tiranik serta tindakan kejamnya. Meskipun pada awal pemerintahannya dipandang positif, seiring waktu sifat tiraninya mulai terungkap dengan jelas. Salah satu tindakan terkenal Nero adalah penanganannya terhadap kebakaran besar di Roma pada tahun 64 Masehi. Setelah kebakaran tersebut, yang menghancurkan sebagian besar kota, Nero dituduh sengaja membakar Roma untuk memberi ruang bagi proyek pembangunan megahnya. Untuk mengalihkan perhatian dari dugaan tersebut, ia menyalahkan orang Kristen, yang saat itu merupakan kelompok minoritas yang sering jadi sasaran diskriminasi. Nero memerintahkan penangkapan dan penyiksaan brutal terhadap orang Kristen, termasuk eksekusi di depan umum, yang menciptakan suasana ketakutan di seluruh kota. Nero juga dikenal karena kebijakan pajak yang sangat memberatkan. Ia menghabiskan banyak uang untuk perayaan dan proyek ambisius, yang mengakibatkan defisit anggaran yang besar. Untuk menutupi kekurangan tersebut, ia memberlakukan pajak tinggi kepada rakyat, menyebabkan penderitaan di kalangan kelas bawah. Perilaku pribadi Nero juga mencerminkan sifat kejamnya. Ia terlibat dalam berbagai skandal, termasuk pembunuhan anggota keluarganya sendiri untuk mempertahankan kekuasaan. Istrinya, Octavia, dan ibunya, Agrippina, adalah korban dari ambisinya yang tidak terpuaskan. Caligula. Caligula memerintah sebagai kaisar Romawi dari tahun 37 hingga 41 Masehi, dikenal sebagai pemimpin kejam dan eksentrik. Ia adalah cucu Julius Caesar dan diharapkan akan membawa stabilitas setelah pemerintahan Tiberius yang penuh ketegangan. Namun, setelah awal yang menjanjikan, Caligula menunjukkan sifat-sifat tiranik yang membedakannya dari kaisar-kaisar sebelumnya. Salah satu tindakan terkenal dari kekejaman Caligula adalah kebijakan eksekusi yang brutal. Ia tidak ragu membunuh siapapun yang dianggapnya ancaman, termasuk anggota keluarganya sendiri. Caligula juga dikenal karena kesenangannya dalam menyaksikan penyiksaan dan kematian orang lain, yang menciptakan suasana ketakutan di antara para senator dan warga negara. Kekejaman Caligula juga terlihat dalam cara ia memperlakukan rakyatnya. Ia memberlakukan pajak sangat tinggi dan mengambil harta milik orang-orang yang dituduh berkhianat. Ia sering mengadakan pertunjukan yang kejam, dengan orang-orang dieksekusi di depan umum untuk hiburan. Tindakan itu tidak hanya menunjukkan kebrutalan, tapi juga keinginannya untuk mempertahankan kontrol melalui rasa takut. Selain itu, Caligula dikenal karena perilakunya yang sangat eksentrik dan tidak terduga. Ia sering mengeluarkan perintah tidak masuk akal,
seperti mengangkat kuda kesayangannya, Incitatus, menjadi konsul atau penasihat. Tindakan itu tidak hanya menunjukkan ketidakstabilan mentalnya, tetapi juga merendahkan lembaga-lembaga pemerintahan Romawi. Dalam hal itu, Caligula menciptakan citra kaisar yang tidak hanya kejam, tetapi juga tidak menghormati tradisi dan norma yang ada. Domitianus memerintah sebagai kaisar Romawi dari tahun 81 hingga 96 Masehi, dan dikenal sebagai salah satu pemimpin kejam dalam sejarah Romawi. Ia anggota dinasti Flavian dan mengambil alih kekuasaan setelah kematian saudaranya, Titus. Meskipun awalnya pemerintahannya dianggap stabil, Domitianus segera menunjukkan sifat tiraninya yang menonjol. Salah satu ciri khas dari pemerintahan Domitianus adalah kebijakan teror yang ia terapkan terhadap para senator dan elit Romawi. Ia merasa terancam oleh potensi oposisi dari kalangan aristokrasi, sehingga melakukan pembersihan besar-besaran. Banyak senator yang ditangkap, disiksa, dan dieksekusi tanpa proses hukum yang adil. Kebijakan itu menciptakan suasana ketakutan di kalangan para pemimpin politik dan membatasi kebebasan berbicara. Domitianus juga dikenal karena obsesinya terhadap citra dan kekuasaan. Ia sering menganggap dirinya sebagai dewa dan memaksa rakyat untuk menyembahnya. Penggunaan gelar Dominus et Deus atau Tuan dan Tuhan menjadi salah satu simbol dari ambisi tersebut. Kekejaman Domitianus juga tercermin dalam kebijakan ekonominya. Ia memberlakukan pajak sangat tinggi untuk mendanai proyek-proyek megalomaniak dan perayaan yang megah. Rakyat tertekan oleh beban pajak itu, yang menyebabkan ketidakpuasan dan penderitaan di kalangan masyarakat. Commodus memerintah sebagai kaisar Romawi dari tahun 177 hingga 192 Masehi, dikenal sebagai pemimpin kejam dan eksentrik dalam sejarah Romawi. Ia putra Marcus Aurelius, seorang kaisar yang dihormati, tetapi Commodus segera menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang sama. Pemerintahannya ditandai perilaku tiran dan obsesi terhadap kekuasaan yang membedakannya dari pendahulunya. Salah satu hal mencolok dari kekejaman Commodus adalah kecintaannya pada gladiator. Ia tidak hanya menonton pertarungan gladiator, tetapi juga terlibat langsung dalam pertarungan tersebut. Commodus berpartisipasi dalam pertarungan di arena, tapi ia seringkali melawan sosok yang tidak seimbang, termasuk budak dan orang sakit. Tindakan itu bukan hanya menunjukkan ketidakadilan, tetapi juga mencerminkan superioritasnya dan keinginan untuk dipuja sebagai pahlawan. Commodus juga terkenal karena kebijakan pembersihan politik yang brutal. Ia menganggap banyak senator dan pejabat tinggi sebagai ancaman, sehingga melakukan penangkapan dan eksekusi tanpa proses hukum yang jelas. Banyak dari mereka yang diadili dengan tuduhan yang tidak berdasar, hanya untuk menghilangkan potensi oposisi. Kekejaman Commodus tidak hanya terbatas pada tindakan politik, tetapi juga terlihat dalam cara ia mengelola kekaisaran. Ia mengabaikan urusan pemerintahan dan lebih memilih hidup dalam kemewahan dan kesenangan pribadi. Dalam banyak hal, ia mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Aurelian memerintah dari tahun 270 hingga 275 Masehi. Ia naik ke tampuk kekuasaan pada masa yang penuh ketidakstabilan, ketika kekaisaran Romawi terpecah menjadi beberapa bagian akibat tekanan dari invasi barbar dan pemberontakan internal. Aurelian berusaha menyatukan kembali kekaisaran, tetapi metode yang digunakannya seringkali brutal dan menimbulkan banyak korban. Salah satu tindakan terkenal Aurelian adalah penaklukan terhadap Zenobia, Ratu Palmyra, yang memimpin pemberontakan melawan kekuasaan Romawi. Setelah berhasil menaklukkan Palmyra, Aurelian tidak hanya mengembalikan kekuasaan Romawi, tetapi juga melakukan pembalasan yang keras terhadap penduduk kota tersebut. Ia memerintahkan penghancuran sebagian besar kota dan menghukum mati banyak penduduk yang dianggap terlibat dalam pemberontakan. Selain itu, Aurelian juga dikenal karena kebijakan represifnya terhadap para musuh politik. Ia tidak segan mengeksekusi lawan-lawan yang dianggap mengancam kekuasaannya. Banyak senator dan pejabat tinggi yang dieksekusi tanpa proses hukum yang adil, menciptakan suasana ketakutan di kalangan elit Romawi. Aurelian juga menghadapi tantangan dari berbagai suku barbar yang mengancam perbatasan Romawi. Dalam menghadapi ancaman itu, ia mengadopsi pendekatan militer yang agresif, melakukan serangan balasan yang melibatkan kekerasan ekstrim. Pasukannya tidak hanya mengalahkan musuh, tetapi juga membakar desa-desa dan membunuh penduduk sipil. Kebijakan itu, meskipun efektif dalam mengamankan perbatasan, menimbulkan penderitaan yang besar di kalangan rakyat yang tidak terlibat dalam konflik.